siang. Saya Eka Marlia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak, Prodis Pendidikan Agama Kristen semester 4. Dalam video ini saya akan membahas mengenai penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, di sini kita tahu bahwa teknologi banyak sekali digunakan di kalangan pendidikan atau di bidang pendidikan sebagai media pembelajaran. Nah, teknologi ini sering kita gunakan dalam dunia pendidikan untuk kita mencari suatu informasi mengenai materi pembelajaran. Informasi di teknologi ini banyak sekali pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu, tetapi ketika kita mencari informasi melalui teknologi ini kita dapat mengetahuinya. Informasi yang sering kita gunakan dalam media pembelajaran ini berdampak positif bagi peserta didik maupun tenaga pendidik, di mana mereka lebih mudah untuk mencari suatu informasi mengenai apa yang diperlukan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, mereka yang bisa menggunakan teknologi ini menggunakan teknologi seperti komputer maupun internet yang harus ada di setiap sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat pun. Yang di sini saya akan membahas beberapa manfaat dari penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kita dapat menambah informasi. Artinya, dengan sebagai sarana pendukung ini bagi peserta didik maupun tenaga pendidik, kita dapat mencari suatu informasi yang lebih luas melalui teknologi ini, selain menggunakan sumber dari buku maupun sumber media cetak. Kita juga dapat mencari informasi melalui media online seperti Google. Nah, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan belajar. Artinya di sini bahwa saat ini kita tahu bahwa informasi yang ada di dalam internet ini lebih update, sehingga para peserta didik maupun tenaga pendidik bisa dengan mudah mengakses suatu informasi baru yang diperlukan pada saat ini. Dan yang ketiga itu dapat memudahkan akses belajar. Artinya di sini bahwa proses suatu pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan ini. Misalnya ketika guru atau tenaga pendidik dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email atau WA, Classroom, dan lain sebagainya, sehingga peserta didik ini bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut melalui email, WA, Classroom, atau yang lainnya. Dan bahkan juga bisa mempermudah tenaga pendidik ketika mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung di ruang kelas dengan peserta didik untuk menyampaikan suatu materi atau untuk mengajar karena ada halangan tertentu. Mereka bisa mencari waktu luang untuk menggantikan pertemuan tersebut dengan menggunakan media Zoom. Dengan media Zoom ini, tenaga pendidik dapat bertatap muka secara online dengan peserta didik ini untuk menyampaikan materi atau suatu pembelajaran yang awalnya tertunda karena ada halangan tertentu, sehingga tenaga pendidik ini tidak bisa hadir di ruangan kelas tersebut. Dan yang keempat ini yaitu materi lebih menarik. Artinya dengan adanya teknologi ini kita dapat membuat suatu materi itu lebih menarik lagi, dengan sehingga dengan materi menarik ini peserta didik lebih nyaman dan tidak monoton atau tidak terkesan jenuh, karena
dengan adanya media ini mereka dapat belajar dengan penuh semangat. Dan juga dengan adanya teknologi ini, penyampaian informasi melalui teknologi canggih ini terlihat lebih variatif dan juga modern. Nah, tentu dalam teknologi ini ada juga dampak negatifnya bagi dunia pendidikan. Yang pertama, dampak negatif dari teknologi ini bagi dunia pendidikan yaitu siswi jadi malas belajar atau peserta didik jadi malas belajar, karena kita tahu bahwa pada saat ini seringkali dan banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti WA, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bahkan game dan lain sebagainya yang hal ini adalah mereka lakukan setiap hari untuk mencapai suatu kesenangan mereka sendiri. Mereka banyak waktu luangnya, tetapi mereka gunakan untuk internetan yang hanya mendatangkan kesenangan itu tersebut, daripada mereka mau belajar atau mencari suatu informasi melalui teknologi tersebut, tetapi mereka mensalahgunakan teknologi ini hanya untuk kesenangannya saja. Nah, semuanya itu dapat berpengaruh bagi atau terhadap minat belajar suatu atau peserta didik tersebut, sehingga mereka malas untuk belajar dan minat belajar mereka terlihat rendah. Dan yang kedua ini terjadinya pelanggaran asusila. Nah, seringkali kita mendengar di berita-berita bahwa pada saat ini di mana terjadi pelaku pelanggaran asusila yang dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pelajar yang lain, seperti terjadinya tawuran antara pelajar satu dengan yang lainnya atau peserta didik satu dengan yang lainnya. Terjadinya kayak misalnya pre-sex secara online yang awalnya bermula melalui media sosial, melalui chatan, dan akhirnya mereka membahas hal-hal yang negatif sehingga mereka bertemu dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan pemerkosaan siswa dan lain sebagainya. Itu adalah yang bisa saya sampaikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.